Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjut kembali pembahasan kita tentang pendidikan anak-anak dalam Al-Qur'an Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya sudah kita bahas tentang salah satu tugas utama orang tua adalah mendidik putra-putrinya di rumah, memberikan pendidikan pada putra-putrinya di rumah, gitu. Mereka menjadi guru pertama bagi putra-putrinya. Dan pembahasan yang kedua sudah kita bahas juga tentang pahala besar yang telah Allah siapkan bagi orang tua yang hadir memberikan pendidikan pada putra-putrinya di rumah. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah urgensi tentang kenapa orang tua harus hadir mendidik putra-putrinya di rumah, gitu. Apa urgensinya, gitu. Dan yang keempat sudah kita bahas juga tentang beberapa konsep cara pandang orang tua kepada putra-putri agar tidak salah orang tua saat ingin memberikan kasih sayangnya, maka kasih sayangnya itu tepat. Karena konsep kedudukan anak pada orang tua itu penting sekali untuk diketahui oleh orang tua, gitu, agar tidak salah memberikan pendidikan, agar tidak salah memberikan perhatian, agar tidak salah dalam memberikan kasih sayang. Karena banyak di sana orang yang mengaku sayang dalam rangka kasih sayang kepada putra-putrinya sehingga mereka memberikan semua keinginan putra-putrinya, dan ternyata hakikatnya justru mereka dengan pemberiannya itu kepada putra-putrinya justru akan menghancurkan kehidupan putra-putrinya atau bahkan masa depannya, gitu. Dan yang kelima terakhir kemarin sudah kita bahas juga bahwa ada kaitan yang sangat erat antara kesolehan orang tua, kesolehan ayah dan kesolehan ibu dengan keberhasilan generasi di masa depannya, gitu. Kehidupan putra-putri itu salah satu yang bisa menghadirkan kebaikan pada masa depan putra-putri. Ternyata salah satunya adalah kesolehan orang tua, terlebih khusus adalah kesolehannya ayah. Karena itu Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, dalam perjalanan kisah Nabi Musa dengan Khidir alaihi wassalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana abuhuma salihah. Lima keistimewaan yang Allah berikan pada dua anak yatim itu, ternyata salah satu sebabnya adalah ayahnya saat itu adalah orang yang soleh. Maka teman-teman, bahwa sebelumnya juga mungkin sudah kita sampaikan tidak akan hadir peradaban Islam yang gemilang, gitu ya, keadilan Islam yang hadir sampai akhirnya muncul pemimpin yang soleh, amanah dan kuat, gitu. Dan pemimpin yang baik seperti itu tidak akan muncul sampai akhirnya masyarakatnya terlebih dahulu baik, soleh, gitu, masyarakat muttaqin. Dan masyarakat itu tidak akan menjadi baik, teman-teman, tidak akan menjadi soleh, tidak akan menjadi masyarakat muttaqin, ahli taqwa, kalau memang generasinya tidak baik, itu putra-putrinya, gitu. Bibit unggul, bibitnya masyarakat itu kan putra-putri. Jika mereka putra-putri anak-anak itu tidak baik, maka tidak akan hadir masyarakat yang baik. Dan begitu juga anak-anak tidak akan menjadi baik sampai akhirnya orang tua terlebih dahulu menjadi baik, gitu. Maka pembahasan seperti ini sangat penting sekali, sangat urgent sekali untuk kita bahas dan kita sampaikan terus kepada keluarga kita, tetangga-tetangga kita, masyarakat sekitar kita, karena ini semua berkaitan dengan hadirnya masyarakat yang soleh, masyarakat yang baik, masyarakat yang ahli takwa, yang dengannya akan Allah hadirkan pemimpin yang soleh, pemimpin yang adil, pemimpin yang bertakwa, yang jika pemimpin sudah hadir yang seperti itu sifatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan peradaban Islam yang gemilang, keadilan, gitu ya. Tidak adanya kezaliman, semua hak-hak masyarakat terjaga dengan baik, terurusi dengan baik, dan seterusnya. Maka pembahasan kita pada kesempatan kali ini, teman-teman, lantas dari mana kita ingin memulai untuk memberikan pendidikan kepada putra-putri kita? Dimulai dengan apa, gitu, teman-teman? Saat kita ingin hadir, oke, sekarang kita ingin hadir untuk memberikan pendidikan kepada putra-putri. Maka pertanyaan yang lebih awal dari itu, dimulai dari mana, gitu? Kita ingin memulai nih, tapi dari mana kita mulainya? Nah, sebenarnya ini pembahasan sangat penting sekali, dan mestinya pembahasan ini diketahui oleh para pemuda yang mungkin ingin melepas masa lajangnya menuju pelaminan, gitu. Karena ternyata para ulama menjelaskan bahwa pendidikan pertama yang bisa kita berikan kepada putra-putri kita adalah sebelum anak-anak itu hadir, maka saat itu kita telah memilihkan untuk mereka ibu-ibu yang bisa mendidik, gitu. Jadi dari mana kita memulai? Itu dengan dengan tepatnya kita memilih istri, memilih pasangan kita, yang kelak nanti istri kita ini akan menjadi ayah untuk putra-putri kita semua, menjadi ibu untuk putra-putri kita semua. Jadi pendidikan pertama itu justru jangan salah kita dalam memilih istri, gitu. Karena kelak istri kita itulah yang akan menjadi guru pertama putra-putri kita. Dan termasuk hak anak, gitu. Termasuk hak anak yang ada pada orang tuanya adalah
bisanya ayah itu memilihkan ibu yang bisa mendidik mereka gitu. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang sahih, tunkahul mar'ah li arba'. Biasa wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama kecantikannya, yang kedua karena hartanya, yang ketiga karena hasabnya atau nasabnya, dan yang keempat karena agamanya. Maka urutan ini menunjukkan bahwa kebanyakan manusia memilih pasangan itu cuma karena cantiknya, karena itu urutan pertama yang Rasul sebut. Biasa wanita itu dinikahi karena kecantikannya yang pertama. Pada umumnya masyarakat manusia kaum laki-laki memilih wanita yang cantik, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, ada juga yang memilih karena hartanya, tapi tidak lebih banyak dengan golongan yang pertama tadi. Dan yang ketiga karena memilih dia dari keluarga yang baik, keluarga yang kaya misalnya gitu ya, keluarga yang memiliki karya amal atau ya karya prestasi yang sangat baik misalnya gitu. Dan yang keempat adalah karena agamanya. Jadi ini menunjukkan bahwa laki-laki itu menikahi seorang wanita karena agama wanita itu sangatlah sedikit gitu. Sangat sedikit laki-laki yang memilih menikah dengan wanita tertentu cuman karena agamanya yang baik. Itu kata Rasul, itu urutan keempat, menunjukkan bahwa laki-laki yang seperti itu sangatlah sedikit, sangatlah sedikit. Kemudian Rasul menyambung hadisnya, fadfar bidzatid din taribat yadak gitu. Dan kalian ini harus dan pilihlah wanita itu, menikahilah wanita itu karena agamanya, karena kalian akan menang dunia akhirat gitu, karena kalian akan bahagia dunia akhirat gitu. Nah, jadi Rasulullah SAW dalam hadis ini sebenarnya meminta kepada kita semua, kaum laki-laki khususnya, saat kita ingin menikah, maka pilihlah istri yang agamanya baik. Itu menjadi pilihan pertama kaum laki-laki, karena kelak istri dia inilah yang akan menjadi guru putra-putrinya. Maka saat kita sudah tepat memilih istri yang agamanya baik, yang salehah gitu, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik, hubungan dengan orang tuanya baik, hubungan dengan saudaranya baik dan teman-temannya baik, maka kita telah memberikan pendidikan pertama yang tepat untuk putra-putri kita di masa depan gitu. Nah, sehingga anjuran Rasul adalah bagaimana kaum laki-laki ini bisa memilih wanita karena agamanya gitu. Nah, kisahnya Imam Ahmad, teman-teman, pernah saat itu ditawari untuk menikah. Imam Ahmad menikah itu di usia 40 tahun, teman-teman. Saat ditanya, kenapa Imam Ahmad Anda telat menikah? Karena beliau menjawab, aku ingin menemani ibuku terlebih dahulu. Karena Imam Ahmad adalah anak yatim yang dulu membersamai Imam Ahmad adalah ibunya. Dan kemudian Imam Ahmad ingin membalas jasa itu, walaupun anak tidak akan pernah bisa membalas jasa kebaikan orang tuanya. Sampai akhirnya beliau menunda pernikahannya sampai usia 40 tahun. Kemudian setelah usia 40 tahun baru Imam Ahmad menikah. Dan salah satu yang diriwayatkan tentang kisah pernikahannya Imam Ahmad adalah datang seorang perempuan, saudari Imam Ahmad, menawarkan untuk menikah dengan seorang wanita. Di salah satu rumah ditawarkanlah wanita itu, kemudian Imam Ahmad mengatakan, tolong pergilah ke rumah itu, karena saya tahu bahwa di rumah itu ada seorang wanita yang solehah. Datanglah keluarga Imam Ahmad itu, dan ternyata setelah balik lagi kepada Imam Ahmad, orang itu berkata, wahai Ahmad, gitu, di sana ada 2 orang wanita gitu, dan aku pilihkan untukmu wanita yang kakaknya ini. Kenapa? Karena dia sangat cantik, dia ucapannya sangat bagus, sangat cantik, sangat indah, memiliki keindahan dalam wajahnya dan seterusnya, dan itu cocok sekali untukmu. Gitu. Kemudian kata Imam Ahmad, lantas bagaimana dengan adiknya? Orang itu mengatakan, adiknya ya dia tidak secantik kakaknya, gitu. Dia tidak seindah kakaknya, wahai Ahmad. Gitu. Tapi memang adiknya itu lebih memiliki agama yang baik daripada kakaknya. Kemudian Imam Ahmad dengan spontan saat itu mengatakan, kalau begitu tolonglah nikahkan aku dengan adiknya itu yang solehah. Saat itu saudara Imam Ahmad kaget, kenapa Imam Ahmad memilih adiknya gitu. Padahal kakaknya lebih cocok, lebih cantik karena kecantikannya gitu. Tapi kata Imam, enggak, nikahkanlah aku dengan adiknya karena agamanya lebih baik dari kakaknya. Dan kata saudaranya, wahai Imam Ahmad, adiknya tidak cantik gitu, tidak memiliki keindahan dan seterusnya gitu. Mungkin ya, kata Imam, enggak, nikahkan aku dengan adiknya. Kemudian akhirnya terjadilah pernikahan Imam Ahmad dengan adik wanita itu. Ya mungkin kecantikannya tidak seberapa kalau dibandingkan dengan kakaknya, tapi agamanya lebih indah, lebih cantik daripada agama kakaknya saat itu. Singkat cerita teman-teman, di hari wafatnya istri Imam Ahmad ini, namanya Ummu Abdillah, Imam Ahmad mengatakan, rahimallahu Umma Abdillah. Saat pemakaman selesai, Imam Ahmad berkata, semoga Allah merahmati Ummu Abdillah ini istriku. Kemudian sahabat-sahabatnya Imam Ahmad, masyarakat saat itu bertanya, kenapa wahai Imam? Mereka kagum melihat Imam Ahmad, imamnya kaum muslimin, orang soleh luar biasa, keilmuannya tidak diragukan lagi. Beliau berdoa demikian kepada istrinya saat istrinya sudah wafat. Semoga Allah merahmati Ummu Abdillah, istri Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad begitu. Dan saat Imam Ahmad ditanya, kenapa wahai Imam? Beliau mengatakan, ma aghdabatni yauman qattu. Ya subhanallah. Imam Ahmad berkata, Ummu Abdillah ini
belum pernah sekalipun membuat diriku marah. Ya Allah. Itulah kenapa Rasul akhirnya mengatakan fadhfar bidzati din. Pilihlah wanita, nikahilah wanita karena agamanya yang baik. Karena engkau akan menang dunia akhirat. Dan salah satu buktinya faktanya Imam Ahmad ini. Imam Ahmad memilih adik perempuan ini gitu ya karena agamanya yang baik. Kemudian di hari pemakaman istrinya Imam Ahmad mengatakan rahimallahu umma Abdillah. Semoga Allah merahmati, menyayangi Ummu Abdillah istriku ini karena ia belum pernah membuatku marah sekalipun. Maka teman-teman lihat di sini Rasulullah SAW bersabda, "Ayyu mamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah." Siapa saja seorang istri yang wafat dalam keadaan suaminya redho kepada istrinya, maka dia pasti akan masuk surga. Itu kata Rasulullah SAW. Maka pendidikan pertama yang bisa kita berikan kepada putra-putri kita adalah memilihkan untuk mereka ibu yang bisa mendidik mereka dengan pendidikan yang baik, pendidikan yang Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebenarnya kajian ini masih panjang pembahasannya, tapi kita cukupkan sampai di sini dan kita akan lanjut di pertemuan berikutnya tentang istri yang baik yang kelak akan menjadi guru pertama untuk putra-putri kita semua. Maka karakter apa lagi yang harus dimiliki oleh para istri, gitu ya? Kemudian bagaimana sosok istri yang terbaik itu, dan siapakah seorang ibu dan apa karyanya dan seterusnya dalam keluarga muslim. Maka nantikan pembahasannya di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.